Baik, mahasiswa sekalian, kita lanjutkan ke contoh 6.1, yaitu terkait dengan penjelasan getaran kecil ya. Di sini contohnya adalah getaran molekul ya. Misalkan ya, kita memiliki dua buah atom ya yang memiliki massa M1 ya, yang memiliki massa M1 dan M2. Nah, mereka ini ya memiliki ikatan molekul diatomik ya dengan energi rendah, sehingga ya pemisahan antara mereka ini selalu dekat ke dalam keseimbangan ya, R0 ya, dekat ke nilai keseimbangan R0 ya. Ini energi rendah. Dengan pendekatan parabola ya, maka molekul ini bisa kita modelkan seperti yang tertera di layar ya. Ya, seperti yang tertera di layar. Nah, yaitu di mana M2 dan M1 ya terikat dengan spring atau pegas ya, yang memiliki titik keseimbangan R0 dan konstanta pegasnya adalah K ya, konstanta pegasnya adalah K. Baik, kita tahu bahwa konstanta pegas yang kita tulis di atas tadi persamaan 6.1 adalah K sama dengan du kuadrat ya per dr kuadrat ya pada R0 ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menemukan frekuensi getaran dari molekul-molekul tadi? Nah, caranya adalah dengan kita menganalisa pertama kali ya gaya-gaya apa saja yang berlaku atau yang bekerja di M1 dan M2 ya. M1 dan M2. Baik, sekarang kita ke M1 dulu ya. Sigma F ya sama dengan sigma F sama dengan ya M dikali A ya, atau ini untuk benda satu ya, M1, atau sigma F sama dengan M1 R1 double dot. Nah, selanjutnya ya kita lihat gaya apa saja yang bekerja di M1 ya. M1 kalau di dalam power modelan ini akan bergerak ke arah kanan ya, sehingga F-nya bernilai positif ya. F di sebelah kiri bernilai positif. F apa itu? Ya F atau gaya yang dihasilkan oleh spring ya, oleh pegas. Oke, jadi kita tulis gaya pegas adalah ya F sama dengan apa? K dikali delta X ya. K dikali delta X, di sini delta X-nya atau di situ delta R adalah berlaku R min R0 ya, sama dengan M1 R1 double dot. Nah, ini untuk yang massa pertama. Untuk massa kedua dengan cara yang sama ya, kita dapatkan sigma F ya sama dengan M2 R2 double dot. Nah, sekarang kita lihat bahwa pada benda 2 atau pada massa kedua geraknya adalah ke arah kiri ya, sehingga gaya pegasnya bernilai negatif ya, negatif K R min R0 sama dengan M2 R2 double dot. Baik. Kemudian ya kita lihat di sini bahwa R ya, bahwa nilai R di sini ya, R adalah ya R2 dikurang R1 ya, R2 dikurang R1. Nah, sehingga ya ini kita sebut sebagai ya pemisah antar atom ya, jarak pemisah antar atom ya. Kita bisa lihat yang dipisahkan oleh pegas ya, yang kita
modelkan seperti pegas tadi. Nah, untuk menemukan persamaan dari gerak ya, yaitu R, maka kita harus membagi persamaan yang tadi ya, persamaan ini dengan M1 dan dengan M2. Kemudian kita subtrak ya. Kemudian kita kita subtrak saja ya. Sekarang kita samakan ya, yaitu dengan cara menyamakan ini ya. Kalau di sini berlaku R sama dengan R2 min R1, maka berikutnya juga akan berlaku ya R2 double dot ya min R1 double dot itu sama dengan R double dot ya. Dimana R double dot ini adalah percepatan ya. Di sini ada ya. Oke. Sehingga kalau kita subtrak dari kedua persamaan ini ya, persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Maka pada persamaan 1 ya kita tulis dulu untuk R1 double dot adalah sama dengan K per M1 ya, R min R0, dan untuk R2 double dot adalah min K per M2 ya, R min R0. Sehingga jika R2 double dot dikurang R1 double dot akan menjadi ya R ya double dot, di mana R2 ini adalah min K per M2 R min R0 ya dikurang R1 double dot yaitu K per M1 ya R min R0. Baik, kemudian K kita keluarkan ya. Keduanya negatif sehingga di sini min K ya. Min K di sini M2 min M1 ya. Min M2 min M1 kalau negatifnya kita keluarkan sehingga ini jadi positif ya, yaitu kita dahulukan 1 per M1 ya, kemudian ditambah 1 per M2, kemudian min K-nya kan dikali lagi dengan R min R0, sehingga di sini langsung saja kita tulis R min R0. Baik, dimana ya, ini min K 1 per ya ini M1 M2, ini adalah M2 plus M1 R min R0 ya. Nah ini adalah 1 per mu, sehingga min K dikali 1 per mu menjadi ya R double dot sama dengan min K per mu ya dari R min R0. Baik, ya berikutnya ya, oke di situ diberitahu bahwa nilai mu ya ini tinggal kita balik ya, mu-nya berapa ya, mu-nya kalau ini 1 per mu kan berarti tinggal M1 M2 per M2 plus M1 ini mu-nya ya. Oke itu mu-nya. Nah untuk ya osilasi harmonik ya dengan kita sudah belajar ya sebelumnya bahwa osilasi harmonik ya, osilasi harmonik adalah X double dot ya, ini osilasi harmonik atau getaran harmonis ya, osilasi harmonis itu persamaannya adalah X double dot ya, atau percepatan sama dengan min K per M ya, X min X0 ya. Nah ini untuk frekuensi ya, untuk frekuensi osilasi yang besarnya adalah akar dari K per M ya. Nah sehingga dengan menganalogikannya dengan persamaan ini ya,
dengan menganalogikannya dengan persamaan ini, maka ya kita bisa pastikan frekuensi vibrasi dari molekul tadi adalah ya omega. Ya, dari sini saya geser dulu. Ya, dari sini kita bisa pastikan bahwa ya ini omeganya adalah ya akar dari K per mu, ya. Nah, di mana K-nya adalah ya du kuadrat ya per dr kuadrat pada R0 dikali dengan 1 per mu. Nah, jadi ini adalah gerakan getaran ya, dengan kita umpamakan menjadi karakteristik dari semua molekul ya, dari ikatan tadi ya, yang kita umpamakan seperti dua buah massa yang dihubungkan dengan pegas ya. Jadi seperti itu. Nah, sehingga bisa kita identifikasi bahwa ya molekul cahaya yang beradiasi akan diserap ya, karena energinya tadi kecil. Karena kita tahu bahwa ya frekuensi getaran yang menjadi pada cahaya ya infrared itu kurang dari 5 kali 10⁻14 Hz ya, kecil ya. Dan dengan mengukur frekuensi kita akan menemukan ya nilai dari du kuadrat per dr kuadrat pada energi potensial minimum ya untuk hidrogen chloride ya atau HCl molekul ya. Itu di situ dikatakan bahwa konstanta efektif untuk pegas ya itu kurang lebih nilainya adalah sekitar 480 Newton per meter. Jadi lumayan kecil ya untuk sebuah atom, ikatan atom. Baik, demikian untuk contohnya.